Setiap orang membutuhkan orang lain untuk tempat mereka bercerita. Tapi terkadang mereka tidak tahu mereka harus bercerita pada siapa. Jadi untuk sahabat tempat bercerita yang ingin berbagi atau bercerita tentang anak-anak spesial, kita bisa datang ke tempat ini, ke tempat bercerita BDG. Tapi jangan lupa subscribe dulu YouTube channel kami, tempat bercerita BDG. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya ada notif setiap kali kami tayang, 1 minggu 1 kali. Bisa juga follow IG kita @tempatbercerita.bdg, boleh DM atau WhatsApp ke 0816601010. Nah, hari ini saya ada di rumah Rina. Rina dan teman-teman saya dari Pick Potats Jabar sedang membuat roti karena anak-anak membuka PO, katanya mereka mau belajar berjualan supaya mereka nanti punya penghasilan sendiri. Tapi saya tidak akan cerita tentang membuat rotinya karena sudah di beberapa episode lalu. Saya akan mengundang satu sahabat saya. Dia adalah seorang sibling dari anak Down syndrome. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di tempat bercerita BDG. Kita berjumpa lagi di tempat bercerita BDG. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mengundang satu sahabat saya namanya Nurul. Saya biasa panggil Teh Nurul. Teh Nurul adalah seorang sibling dari anak spesial dari Pick Potats Jabar, anak Down syndrome bernama Anas. Nah, di tayangan kali ini Rina nggak ikut karena sedang sibuk membuat roti untuk pesanan besok. Nah, kita kenalan dulu sama Teh Nurul. Teh Nurul, terima kasih sudah datang ke sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Teh. Nah, Teh Nurul ini luar biasa supportnya lah. Tidak hanya untuk adiknya, seorang penyandang Down syndrome. Anas tuh umur berapa ya? Anas tuh umur 23. Oh, tahun sama ini dengan anak saya. Ya. Teh Nurul umur? Saya umur 29 Jadi tahun ini. kalian cuma berdua? Iya, cuma dua bersaudara. Saling membantu. Nah, kita ingat zaman dulu ya. Berarti Ya. beda 6 tahun. Beda 6 tahun. 6 tahun. Nah, waktu Anas lahir, berarti Teh Nurul mungkin belum mengerti ya. Ya, masih TK Senang aja punya Senang adik aja punya gitu. adik. Nah, terus pertama kali Teteh sadar, ini kok adik saya kayaknya beda deh. Itu kapan? Itu kalau nggak salah waktu SD kelas 6 atau SMP kelas 1, soalnya diajak mama ke Suryakanti buat terapi bareng. Terus udah ceritain, katanya ini adiknya tuh agak spesial, katanya membutuhkan perlakuan spesial, nggak kayak orang-orang normal pada umumnya, katanya gitu. Terus pas terapi itu kan suka diajak ke dalam ruangannya, diliatin, terus sama dokternya juga dijelasin. Nah, dari situ sadar, oh ini tuh agak beda dari yang lain gitu. Tapi pada saat itu yang dirasain misalnya ada sedih kah, kecewa kah, biasa aja atau? Awalnya agak ya gitu, gimana ya gitu, nggak bisa diajak main, nggak bisa diajak, saya kan cuma berdua, nggak bisa diajak bercanda gitu maksudnya. Tapi lama-lama ya bisa juga sih dia diajak sharing, juga dia masuk. Anas ini salah satu anak Down syndrome yang tergabung di Pick Potats Jabar, yang kalau saya lihat sih cukup maju. Nanti ya kalau ada kita ajak Anas yang ngobrol ya. Anasnya kebetulan nggak datang ke sini karena mamanya sakit. Jadi nggak ikut bikin roti. Oh, Anasnya sakit juga. Jadi nggak bikin roti, padahal itu tugas mereka. Tugas mereka untuk bikin roti. Pasti setelah Teh Nurul tahu bahwa Anas berbeda, lalu di umur segitu gitu, Teh Nurul berusaha menjagakah atau udah pernah mengalami ada yang membuli mungkin? Iya, waktu dulu mungkin pas zaman Anas masih SD, kayak kalau misalnya kan suka aku yang jemput, terus suka ada yang ngeliatin gitu loh, Teh. Kalau misalnya lewat anak-anak segerombolan, terus nanti dia ngeliatin gitu kayak aneh, terus bisik-bisik. Nah, aku tuh kadang suka marah ya, langsung kadang aku balik marahin anak-anak itu, atau enggak cuman ditanya kenapa gitu. Paling agak sedihnya di situ. Ya, agak. Kalau kita tersinggung sih, saya pikir hal yang manusiawi ya gitu. Siapa yang nggak sedih sih lihat adik kita atau anak kita gitu diliatin orang seperti aneh. Iya, benar. Lebih baik
nanya aja ya. Iya, Kalau nggak bener. ngerti mah, nah kita pasti nerangin kok. Iya. Karena saya sebagai orang tua, Teteh sebagai kakak juga kan mau tidak mau itu menjadi tugas kita Iya, ya betul. untuk menerangkan ke awam. Iya. Ya jangan kemana-mana, nanti kita terusin lagi bincang-bincang dengan Teh Nurul. Masih dengan Teh Nurul di tempat bercerita BDG. Nah, waktu tumbuh kembangnya Anas itu mengalami sakit nggak sih? Kan anak saya jantung gitu iya. operasi. Nah, kalau Anas? Kalau Anas paling paru-paru, ada flek paru-parunya waktu itu. Jadi Sempat 2 kali dia kena dirawat. bronkitis ya. Oh, bronchopneumonia, ya itulah. Ya memang anak Down syndrome teh banyak kelainan penyertanya ya, tidak hanya butuh terapi secara fisik, Betul. butuh sekolah untuk kognisinya, tapi juga memang banyak kelainan secara medis gitu yang Kayak bersahabat dengan rumah sakit iya, gitu. iya, Akrab aduh, dengan rumah sakit. kayaknya tak ada Iya, aja ya. bener, ada aja Sakit gitu. pilek sedikit lama ini itu aduh. Tapi setelah Anas usia sekolah kan itu kemampuannya saya bilang bicara bagus, pemahaman bagus, fisik mungkin memang agak kurang sedikit ya, tapi itu mah udah di atas rata-rata. Saya selalu amazed gitu kalau misalnya Anas lagi latihan djembe di rumah saya lewat, dia selalu kejar saya, mama abang, dia salam dan cium tangan. Anak saya mau boro-boro diem aja. Nah, pada saat tumbuh kembangnya Anas, ada kendala nggak ke kehidupan Teh Nurul sendiri? Misalnya teman-teman, jangan main sama si Nurul, adanya gitu, ada nggak yang gitu? Alhamdulillahnya teh enggak sih teh. Dari teman SD sampai sekarang kuliah lulus juga nggak ada teman yang kayak gitu. Malah mereka ngerangkul, kadang ngajak ngobrol. Kadang kalau misalnya kita lagi video call teman-teman gitu ya, pasti mereka nanya mana adik kamu katanya gitu. Oh gitu. Terus pasti dia nongol gitu, capar gitu loh teh. Terus katanya lagi apa, ditanya-tanya gitu. Oh jadi nggak pernah dapat perlakuan tidak menyenangkan lah ya kalau dari teman-teman. Kalau dari teman-teman nggak, dari orang-orang terdekat gitu nggak. Dari circle gitu ya. Nah kebayang nggak Teh? Kan Teteh sekarang punya pacar nggak? Belum ada. Pernah punya pacar nggak? Pernah. Nah itu gimana? Itu sih dia biasa aja sih Teh, nggak yang gimana-gimana banget gitu. Malah ya nanya adik kamu gimana gitu. Gitu aja sih. Ada ketakutan nggak? Misalnya kan kita suka dengar cerita nih, ada di kita juga Teh yang udah sampai mau menikah, taunya orang tuanya datang melihat adiknya begitu nggak jadi, gitu. Dan ini terjadi gitu ya, kasihan sekali lah gitu. Ada ketakutan nggak? Itu ada banget sampai sekarang, makanya agak susah ya Teh untuk menjalin sama orang lain gitu, karena takut itu keluarganya sih. Iya sih ya. Kalau pacar kita sendiri mah kayaknya nggak susah ya. Kalau cowok sendiri mah mungkin kita juga bisa kasih memaklumi lah ya. Iya betul. Keluarganya, keluarga besarnya mungkin gitu. Agak takutnya itu. Iya sih. Tapi nggak usah takut lah. Saya juga Bianca punya pacar. Saya pertama yang tanya, saya tanya gini, nggak apa-apa abangnya Bianca Down syndrome? Oh nggak apa-apa banget kan. Mama papa kamu gimana? Selalu jadi begitu kan. Lalu ternyata dia punya saudara jauh seorang. Kita nggak tahu kan ya. Jadi kudusin gitu ya. Nggak tahu. Berarti sekarang mau jadi syarat gitu Teh ya? Iya dong. Kalau misalnya dia nggak mau, akhirnya ya itu bukan jodoh kita lah, gitu aja. Jadi syarat dah. Gimana ya? Memang abang akan menjadi beban dia, bukan beban sih apa ya? Tanggungan lah ya. Tanggungan ya. Harus menjadi tanggung jawab Bianca gitu. Betul. Seperti Anas juga menjadi tanggung jawab Teteh. Tapi kan itu sebetulnya apa ya? Jalan kita untuk berbuat baik, benar nggak sih? Betul. Kita mah gampang udah berbuat baiknya, tinggal ngurus saudara kita yang Down syndrome begitu. Teman-teman Teh Nurul belum tentu mau bikin baik apa ya, gitu kan? Betul, ya. Ini mah kita udah dikasih gitu ya. Udah dikasih, tinggal dijalani. Bukan menghibur diri, ini mah benar. Iya betul. Sebentar lagi masih dengan Teh Nurul di tempat bercerita BDG. Nah, terus Anas bergabung di Potats itu umur berapa ya? Anas itu kayaknya kalau nggak salah SMP. SMP ya? Iya, SMP.
mungkin sekitar 10 tahun yang lalu mungkin Iya, ya, 8 sampai 10 tahun yang 10 tahun. lalu. Nah, berkegiatan dengan mama ya datang dan cukup rajin. Rumah di mana? Rumah di Kebun Kopi Ciberem. Jauh. Jauh. Ke rumah saya itu jauh banget. Lumayan. Ya pokoknya membutuhkan usaha lah, Iya, usaha betul. lebih gitu. Nah, lama-kelamaan nih Teh Nurul bergabung dengan kami di Potats. Iya. Sering membantu dan sekarang punya kerjaan sendiri lah. Nah itu awalnya gimana? Karena kan nggak semua sibling ya saya lihat Iya. mau. Anak saya aja, ya mungkin dengan kesibukan dengan apa, suka malas-malasan jadi Bi, nanti abang ada acara ini bulan depan, kalau jadi harus lama. Nah, kalau Teh Nurul tuh tiap ini nongol, lalu bikin roti bantuin gitu. Iya. Nah, itu timbul kepeduliannya itu gimana? Awalnya sih kayak pertama yang ngantar Anas kegiatan gitu, pas lihat kok kayak seru ya gitu, maksudnya ikut-ikut kegiatan ini kan aku juga belum pernah teh gitu sebelumnya. Terus pas lama-lama ya mungkin karena mamah juga kayak aku kasihan liatnya gitu, maksudnya kayak kemana-mana sendiri. Awalnya Ngegigiwing gitu, kemana-mana sendiri gitu. Terus akhirnya apa sih maksudnya aku juga belum kerja kan, masih mencari gitu. Jadi ya daripada nggak ada kerjaan di rumah jadi ikut aja gitu. Terus ya seru juga sih kegiatan Potats teh gitu. Fun ya betul. Nah, sekarang kerjanya di Potats tugasnya apa? Sekarang aku jadi tim sosial media Potats, megang IG. Sosial media mah harus sama anak-anak muda, ibu-ibu muda nggak kreatif. Jadi udah punya tugas sendiri. Kenapa waktu kita gathering nggak ikut? Oh iya, aku lagi itu teh ada bridesmaid, jadi bridesmaid temen deket banget gitu, menikah. Ya itu udah direncanakan lama. Ya, ini sayang padahal seru. Nggak tidur kita. Nanti kita bikin lagi, kita jalan-jalan. Jadi Teh Nurul ini ya, saya mewakili teman-teman gitu juga mau bilang terima kasih gitu ya. Dan kita mah di Potats kan nggak ada yang digaji ya. Maksudnya memang tumbuh dari kepedulian kita sebagai keluarga dari anak-anak kita, anak-anak spesial kita. Ya nggak dapat duit juga, tapi kita dapat happy, dapat banyak keluarga ya. Keluarga kita tuh banyak pisan sekarang. Saya rumahnya disebut rumah keduaku. Itu mah udah jadi rumah keduanya banyak orang gitu. Jadi banyak sekali yang merasakan buah kerja dari Teh Nurul gitu. Itu saya berkah banyak pisan gitu ya. Enggak, itu priceless, itu enggak akan terhitung. Pasti Tuhan tambahkan terus berkat-berkat yang lainnya gitu. Teh Nurul semoga kedepannya cepet dapat kerjaan yang bagus, cepet dapat pacar. Tetap semangat untuk support Anas dan support kami juga, menjaga orang tua. Itu pokoknya saya pasti doain yang baik-baik. Amin. Teh Nurul ada pesan nggak buat keluarga-keluarga, mau buat sibling, mau buat orang tua, buat anaknya atau pemerintah atau siapapun? Mungkin pesannya kayak kita harus saling menjaga sibling kita, karena mereka emang nggak punya siapa-siapa lagi selain keluarga gitu, maksudnya yang mereka percaya. Itu aja sih Teh. Jadi jangan lelah-lelah mensupport adik, kakak, anak, siapapun gitu, sepupu yang memang terlahirkan spesial. Dan bukan mau mereka terlahir gitu ya. Kayaknya mereka memang dikirim untuk ngajarin kita. Dan akhirnya bukan kita deh yang ngajarin dia. Jadi pembelajaran buat kita sendiri gitu ya Teh. Mereka gurunya, kita muridnya. Terima kasih. Selalu stay tune di tayangan Tempat Bercerita BDG, 1 minggu 1 kali. Bye-bye.